Ya, silakan Ido, selamat malam. Halo Kak Elia, selamat malam. Ya malam, silakan bro, mau tanya apa? Sebelumnya saya Muslim ya Kak Elia. Oh kamu muslim, oke halo, silakan, mau tanya apa? Gak apa-apa ya? Oke. Gak apa-apa dong. Eh, ya, Ya, kemarin tuh kan saya sempat kan masuk roomnya Kak Agatha. Tapi kan kemarin tuh kan saya pengen nanya langsung aja the point aja sih. Saya pengen nanya, eh emang atas dasar apa sih kalian bisa yakin Yesus itu adalah Tuhan? Sedangkan di ajaran kami beda ya. Ajaran kami kan sedangkan Yesus itu tuh nabi. Saya itu kan dia cuma sekedar nabi. Tapi kok kalian bisa menuhankan dia? Aku tuh bingung gitu loh, Kak. Sedangkan dia tuh manusia gitu loh, yang bisa oke. ngerasain sakit atau kayak gini. Kayak gitu. Ya. Ya, mengapa kalian menuhankan Yesus? Kami tidak menuhankan Yesus, tetapi karena memang dia sendiri mengatakan dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ya, ini ucapan Yesus loh. Nanti saya buktikan ketuhanan Yesus yang benar ya. Mengapa dia menyebut dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia memang mengakui dia adalah guru dan Tuhan. Lalu kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Apa pengakuan Yesus? Ya, ini kata Yesus sendiri loh ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus mengatakan, aku bukan dari dunia ini. Kalau seperti yang di dalam imanmu, brother, kamu mengatakan dia hanya manusia. Manusia mana yang bukan dari dunia ini? Manusia mana yang tidak dari dunia ini? Manusia mana yang bukan dari bawah? Tuhan Yesus ketika dia datang datang menjadi manusia, tetapi dia juga sedang berbicara dengan manusia yang lain. Tapi kepada manusia yang lain, dalam hal ini adalah muridnya, Yesus berkata apa? Kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi kamu tahu nggak bagaimana caranya dia membuktikan ucapannya itu? Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup? Gimana? Ia rela mati agar ia bisa bangkit dari kematian itu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang telah bangkit dari mati di dalam sejarah dunia selain Yesus? Siapa yang telah hidup kembali? Siapa yang bisa melepaskan dirinya dari kematian selain Yesus Kristus? Ada banyak orang menuhankan orang, ada orang mengakui nabi dan lain segala macam, tapi mereka sudah kalah pada satu hal, yaitu kematian. Sampai saat ini mereka masih di dalam tanah, tetapi Yesus Kristus kuburnya telah kosong. Yang Yesus lakukan itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kematian itu tidak berkuasa atas dia. Jadi kami menuhankan Yesus selain daripada klaimnya Tuhan Yesus sendiri, tapi dia juga membuktikan bahwa dialah Tuhan sang pemilik hidup itu. Ada nggak yang lebih berharga dari hidup? Uang yang banyak, apa segala macam. Kamu bisa nggak menikmati surga kalau kamu nggak hidup? Nggak mungkin kan? Jadi boro-boro kamu berpikir tentang surga, tapi kamu tidak berpikir tentang kematian. Jadi Kristus datang ke dunia ini, dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengalami kematian, yang dengan kematiannya itu, dia bisa mengalahkan kematian itu sendiri melalui kebangkitannya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit disaksikan 500 orang di dalam Kisah Rasul, Tuhan Yesus mau beritahu kepada dunia, lihatlah wahai dunia, kalian semua akan mati. Tapi lihatlah aku telah hidup kembali. Jadi kalau kamu mau hidup kembali dan memperoleh hidup yang kekal, percayalah hanya kepada aku, karena akulah satu-satunya yang telah bangkit dari mati dan tidak mati lagi.
Makanya dalam Wahyu Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah aku telah mati, namun sekarang aku telah hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus itu Oke bukan Kak, ngomong. Hmm? oke bentar. Kembali lagi tentang Kakak, jawabannya sih masuk sih Kak. Cuman kalau di sini sih setelah kan aku kan sambil baca sejarah juga kan. Mhm. Kemarin kan, Jumat tadi tuh kan aku ada dengar sedikit khotbah dari ustadz kami di, majelis ini. Tapi setelah aku cari-cari informasi dari apa yang disampaikan ustadz itu, segala yang tentang kayak, tapi menurutku itu kok kayak setelah aku cari di Al-Quran kok nggak, hampir nggak ada kebenarannya. Dan aku kan sambil baca sejarah juga kan kayak nggak cuman Mhm. ini aja sih dari Muslim sama Kristen juga. Cuman kalau di sejarah sih saya akuin memang, uh, Oh Yesus iya, memang dia memang karena kami hidup, bro. bangkit kayak gitu. Ya Betul. benar. Cuman Memang dia bangkit. aku, uh, cuman di sini kan aku kan perlu cari kebenaran yang memang benar-benar benar gitu loh Kak. Cari Tuhan yang memang benar gitu loh Kak. Makanya saya Oke, pengen tahu logikanya begini. Logikanya begini, alasan Ido. saya, sebentar, sebentar. Makanya saya Mhm. pengen tahu kenapa Tuhan harus harus mati gitu loh. Sedangkan dia dia tuh kan hadirat, kenapa dia harus mati gitu loh. Sedangkan ya gampang aja kalau dia mau mau tembus dosa manusia tanpa harus mati gitu loh. Oke, ya. Simpelnya begini, logikanya begini. Kalau kamu punya anak, ya. Lalu kamu punya anak, katakanlah kamu mau anakmu takut untuk disuntik. Lalu kamu bilang kepada anakmu, nggak apa-apa, percaya sama saya, sama papa. Percaya sama aku, kamu nggak akan kenapa-kenapa kok. Oke. Nah, lalu Mm-mm. kamu memberi dirimu disuntik. Itu karena apa? Karena kamu ingin membuktikan bahwa nggak apa-apa kok kamu disuntik. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati untuk memberitahu kepada dunia, kamu nggak perlu takut lagi kepada kematian. Karena aku adalah Allah yang akan mengalahkan kematian. Kamu tidak perlu takut kematian lagi, wahai dunia. Kalau kamu percaya kepadaku, lihatlah, aku membuktikan aku Allah yang hidup. Aku berkuasa atas kematian. Nah, manusia itu nggak mau percaya begitu doang kan? Kalau nggak ada buktinya. Jadi bagaimana cara Allah itu membuktikan? Dia menjadi sama seperti kita. Kalau orang berkata, ngapain Tuhan menjadi manusia? Kenapa kamu membatasi Tuhan? Kalau Tuhan mau menjadi manusia, mengapa saya menghalangi dia? Kalau dia mau menjadi manusia, kenapa saya menghalangi dia menjadi manusia? Dan kalau kamu bilang, mengapa Tuhan itu harus mati? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia adalah sang hidup. Yang kedua, di dalam iman Kristen, pengampunan dosa di dalam Ibrani 9 ayat 22. Sejak semula, Allah sudah mengatakan pengampunan dosa itu harus dengan penumpahan darah. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa orang-orang yang berdosa. Jadi seharusnya tuh darah saya yang tertumpah oleh karena dosa saya. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, maka Yesus menjadi korban yang sempurna bagi pengampunan dosa-dosa saya. Itu dilakukan oleh pihak Allah sendiri yang menjadi tanda kasihnya kepada saya. Keadilannya membuat saya harus mati karena dosa. Karena Tuhan ketika berkata kepada Adam, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Nah, ketika Adam dan Hawa itu berdosa dan seluruh keturunannya pun berdosa, maka pada akhirnya semuanya akan mati, nggak bisa bersatu dengan Allah. Karena Allah itu kudus, manusia itu kotor. Tetapi Allah itu nggak mau manusia mati. Maka bagaimana caranya menyelamatkannya? Jadi bagaimana kematian tetap terjadi, tetapi hidup manusia itu tidak sia-sia. Maka dia mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia yang suci, yang tidak berdosa, agar manusia yang mati ini menggantikan kematian orang yang percaya kepada-Nya. Itulah kasih, pengorbanan. Karena kasih itu pengorbanan. Tuhan Yesus itu nggak berdosa loh sehingga dia disalib. Ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, bisakah kamu membuktikan aku berdosa? Yesus berkata apa? Orang Farisi tidak bisa menjawab. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini.
Jadi ada dua saksi. Ada dari pihak Yahudi sendiri dan dari Roma sendiri. Yesus tidak berdosa. Aturannya dia tidak mati. Tapi kenapa ia mati? Demi kasihnya kepada saya dan kamu orang berdosa. Jadi simple aja sih. Kalau untuk orang seperti kamu, saya jawab, tujuan kamu bertuhan itu apa? Mengapa kamu bertuhan? Semua agama memang mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan moral yang baik. Itu memang betul. Tetapi satu hal yang harus kamu tanyakan. Ada nggak pengharapan yang pasti di dalam kamu setelah kematianmu? Ada nggak pengharapan yang tetap di dalam kamu setelah kematianmu? Saya nggak mau menggantungkan nyawa saya kepada yang belum pasti, mohon maaf aja. Saya mau mempercayakan jiwa saya kepada Yesus yang satu-satunya telah hidup dari kematian. Jadi saya pun akan memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Kalau saya percaya kepada rasul yang udah mati, saya percaya, mohon maaf, kepada nabi yang masih di dalam tanah misalnya, saya percaya kepada dewa-dewa yang nggak bisa berbuat apapun, saya akan risau, saya akan khawatir. Kenapa? Karena nggak ada kepastian. Tapi Yesus Kristus mengatakan apa? Jangan khawatir. Dia membuktikan itu dengan kebangkitannya yang pasti. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dunia. Jadi kami itu enggak memusingkan Tuhan jadi manusia. Dia kan manusia juga apa segala. Ya ketika dia menjadi manusia, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita juga. Dia lapar, dia makan. Ya itu kodratnya sebagai manusia. Tetapi di sisi lain, coba lihat apa yang dia lakukan. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang banyak. Dia memberi makan orang 5.000 orang. Dia membangkitkan dirinya sendiri bahkan. Dia melakukan banyak mujizat. Jadi lebih kepada apa tujuanmu bertuhan itu? Mengapa kamu menuhankan sesuatu? Apa yang akan kamu peroleh dari dia? Itu aja sih. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan Yesus tuh nggak disalib gitu ya. Yesus itu nggak bangkit. Orang yang mengatakan itu, dia nggak punya data sejarahnya untuk bisa membantah itu. Itu hanya pandangan tanpa data, Oke, gitu. oke Jadi Kak ya nggak berlaku. Elia. Hmm? Oke, jawaban Kak Elia semuanya sejauh ini yang aku dengar ini masuk semua. Karena kenapa? Saya kan Muslim yang sungguh toleransi sekali tentang agama kalian. Dan di sini setelah saya kan nggak cuman tahu tentang dari mulut ke mulut, tapi saya memang cari kebenarannya. Dan memang kesimpulan dari Kak Elia tadi, eh, agama kalian itu benar-benar ya itu tadi hukum hukum kasih itu ya. Jadi saking besarnya kasih Allah kalian itu tadi, sehingga dia mengorbankan dirinya yang kudus itu untuk manusia. Nah, terus di sini Kak Elia, makanya kan saya juga bingung. Kok Tuhan, saya bingung Tuhan saya ini kayak gimana loh. Sedangkan eh, banyak banget khotbah-khotbah mereka yang banyak di luar sejarah semua tentang kayak gitu. Nah, Sampai itu pada yang harus saatnya saya kamu tuh ini, sampai itu pada yang saatnya harus saya kamu tuh pernah tanyakan. mimpi, tapi ah, makanya Heeh. sampai saya pernah mimpi kayak dia mimpi ini nggak tahu kebetulan atau kenapa, makanya saya prinsipnya saya nggak mau karena cuma mimpi saya pindah ke agama sebelah. Terus saat saya mimpi lagi yang kayak gitu, saya pindah-pindah, saya nggak mau, saya mau bener-bener tulus gitu loh, setia gitu loh sama apa yang saya cari kayak gitu. Karena saya tuh pernah mimpi, nggak tahu saya itu ada di alam mana, saya nggak tahu, cuman yang saya bisa sebut itu nama Tuhan kalian. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Nah, terus saya coba Hmm. teringat salah satu ayat kalian di Alkitab, eh, siapakah Tuhanmu, gini, pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus, entah kenapa tuh saya langsung saya yang mimpi itu 3 kali. Nah, terus saya tanya nih sama apologet kalian, teman kamu Kak Elia, Kak Agatha. Tapi Kak Agatha bilang, jangan cuma karena mimpi kamu masuk agama kita, jangan macam-macam kayak gitu. Ya, tapi saya setuju, karena saya pengen cari tahu kebenaran agama saya juga. Setelah saya cari kebenaran tentang agama saya, ternyata kebanyakan banyak yang ya itu tadi. Dan Ya, bisa saran saya sih apa ya, suami kamu bisa gitulah ya saran saya, kayak betul kata gitu. Agatha. Saran saya, kamu pelajari kembali agamamu. Ya,
bagaimana dengan hati nuranimu? Bagaimana dengan ajaranmu? Kamu pelajari aja. Bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus itu adalah Nah, jalan itu dia. dan kebenaran. Nah, makanya Dan jadi saya kalau nggak, kamu, makanya Kak, mm, makanya Kak Elia saya nggak mau masuk karena saya cuman mimpi doang gitu. Contoh hal misalkan saya masuk Kristen, tiba-tiba saya mimpi Islam, tiba-tiba saya pindah ke Islam. Terus di mana eh, ini saya loh kayak gitu. Makanya saya benar-benar pengen cari tahu kebenarannya dulu kayak gimana. Setelah saya matang dan memang saya benar-benar fix, saya pengen masuk Kristen. Ini bukan rencana, tapi ini memang fix. Tapi saya bingung, Kristen kan banyak alirannya. Ada yang Protestan, Katolik, Ortodoks, kayak itu gitu. tidak jadi masalah. Aliran di kami itu tidak jadi masalah yang besar karena perbedaan aliran itu hanya karena perbedaan sekunder. Tapi yang pertama, meskipun kami punya aliran ada Ortodoks, ada Protestan, ada Katolik, Tuhan kami dan dasar keselamatan kami itu sama dan satu. Jadi Tuhan orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks itu sama. Keselamatan itu di Protestan, Ortodoks, Katolik itu sama. Hanya saja caranya menyembah, mengekspresikan penyembahan itu dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Gitu. Yang penting adalah kamu mengenali dan di dalam Kristus dulu. Kalau kamu tidak di dalam Dia, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, kamu harus mencari Tuhan yang benar agar kamu bisa memperoleh hidup. Dan kamu ingin memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang telah hidup. Ngapain kamu mencari hidup kepada yang masih mati? Ngapain kamu mendambakan hidup dari Dia yang belum bisa berbuat apa-apa, yang bahkan dirinya sendiri pun masih didoakan, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Jadi saya mengatakan ini kepada kamu bukan atas nama toleransi, tapi saya mengatakan ini sama kamu atas nama kebenarannya Kristus. Mungkin sekarang kamu masih sukar mengerti, tapi kalau kamu cari tahu dengan rendah hati, kamu belajar terus dan lain sebagainya, kamu pasti mengerti. Yang penting kamu tulus, kamu di dalam doamu, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan yang benar, tunjukkanlah dirimu kepadaku dan tuntunlah aku kepadamu. Saya yakin kamu akan datang kepada Kristus. Kalau hatimu tulus ingin mencari Allah yang benar, kalau hatimu tulus ingin bersatu dengan Allah, Kak, kalau hatimu tulus. bahkan Kak, oke. Bahkan Kak Elia saya sampai sempat beli Alkitab, saya simpan diam-diam di kamar. Karena orang tua saya kan, keluarga saya tentunya fanatik dengan agama Kristen. Karena mereka memang benar-benar membenci agama Kristen atas dasar karena ia tadi yang disembah itu hanya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tahu kebenarannya yang sebenarnya itu kayak gimana. Saya kan juga bingung kata Kak Alia. Jadi ini kok aku rata-rata ngelihat orang-orang yang bisa berbicara kayak kalian tuh kayak benar-benar dikaruniakan roh itu tadi, roh kudus itu tadi. Ya, itu tah. Aku pengen pelajari tentang kasih itu tadi. Cuman aku masih benar-benar cari tahu kebenaran dulu. Kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada yang mengasihi, yang mengorbankan dirinya, bukan yang mengajarkan membunuh orang lain yang tidak bersalah hanya karena tidak seagama dengan dia, bukan yang mengajarkan Itu mengambil dia. orang. Jadi kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada Yesus yang mengasihi, bukan yang katanya mengasihi tapi tindakannya sungguh mengenaskan. Yesus nggak pernah bunuh orang. Yesus nggak pernah sakiti orang. Bahkan dia bilang apa? Kasihilah musuhmu. Nggak ada hukum yang lebih besar. Tidak ada keraguan kalau kamu mau memperoleh kasih. Tidak ada keraguan kalau kamu mau belajar kasih. Datang kepada Yesus. Karena dia sudah membuktikan itu dalam sejarah dunia. Gitu. Simpel Ya? sih Kak, kasih itu kayak gimana? Iya, simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana. Cuman kalau mempraktekkan itu bakal sulit banget. Apalagi Betul. kalau ngikutin Yesus itu memang kita harus siap-siap mikul salib kayak gitu. Pertama yang saya cari tahu ya. Siap Mm-mm. mengikuti Yesus itu tadi berarti harus siap memikul salib juga kayak gitu. Karena kita kita atau kalian itu tadi harus bisa kayak menanggung dosa. Aku nggak ngerti nanggung dosa atau memikul salib itu kayak gimana maksudnya. Cuman aku paham maksud memikul salib itu bagaimana karena disitulah iman kita dilihat.
gitu. Tapi kita Ya, tetap jadi kamu diselamatkan berdoa karena nama terus, Kristus. kamu tekun, kamu berdoa, biar Tuhan yang membantu kamu. Karena Yesus Kristus itu memihak orang yang tulus mencari Dia. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh Tapi rindu mengenali Dia, ya kamu berdoa aja. Gitu. Ya. tapi saya masih bisa nggak Elia bisa masuk pindah ajaran kayak gitu, tapi walaupun saya masih tahap-tahap belajar, tapi bisa apa masih ada ada keselamatan kayak gitu. Kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu masih suam-suam kuku, Tuhan Yesus bilang aku akan memuntahkan kamu. Jadi kamu harus hitam atau putih. Itu doang. Nggak ada abu-abu. Mengikuti Yesus tuh nggak ada abu-abu. Jadi memang setelah ikut Yesus, kamu akan dihadapkan dengan banyak penderitaan. Tapi nggak apa-apa. Demi hidup yang kekal, itulah yang harus kamu jalani dulu. Tapi tenang, kalau kamu udah tahan uji, ketahan uji itu datang dari ketekunan. Ketekunan itu datang dari penderitaan. Kalau kamu menderita lalu kamu tekun. Kalau kamu tekun, kamu tahan uji, Tuhan akan pulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan aku. Itu Oke, aja sih. kembali ke masalah tulus atau benar-benar percaya. Tapi di sini sih kalau dibilang baik atau tulus sih, saya sanggup. Cuman di sini coba Kakak Elia bayangin, kita di ajaran tapi kita bingung. Ini Tuhan, kayak kita tuh masih ragu dengan ajaran kita sendiri. Tapi ragunya kenapa gitu loh. Setelah aku cari terus, ternyata makin ke sini kok ini kok aneh gitu loh. Anehnya tuh dalam hal kayak setiap apa yang diajarkan Ustadz ke kita itu kok kebanyakan kayak cerita narasi-narasi yang di luar Al-Quran semua kayak gitu loh. Kayak cerita 72 bidadari atau kayak gimana. Di surga emang masih ada hawa nafsu atau kayak gimana. Sedangkan aku bandingkan dengan surganya kalian ibarat kata sangat berbeda jauh kayak gitu. Tidak ada kemurniannya sama sekali. Sedangkan bisa di poligami atau bagaimana. Ini ajaran di Islam sebenarnya atau kayak gimana kayak gitu loh Kak Elia. Dan terus di sini saya bandingkan dengan ajaran kalian. Ternyata ajaran kalian itu memang berat. Masuk Kristus itu harus bisa dengan tulus, harus sanggup percaya karena kan yang dipikul itu adalah salib itu tadi. Nah, di situ aku benar-benar percaya dengan ajaran kalian karena kenapa disitulah hukum kasih pertama. Nah, makanya saya pengen belajar matang dulu Kristen kayak gimana, kayak gitu. Ya, Ya, kamu belajar. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu mau tanya, ya kamu bisa tanya ke saya. Tapi saya yakin dan percaya, ajaranmu yang sekarang itu bukan ajaran yang tepat untukmu kalau kamu mau hidup. Itu aja. Masalah kamu mau memilih siapapun dan lain sebagainya itu tetap hakmu dan bagaimana Tuhan berperkara dengan kamu. Itu ya. iya. Soalnya Kak paling takut namanya kematian itu tadi. Nah iya, betul. Iya, Semua jadi itu manusia kan itu takut mati. iya, makanya tuh kalau di Kristen itu kan raga memang mati, tapi kita tuh kalian itu sudah dibangkitkan karena kasih dia ya kasih itu tadi. Makanya saya heran kok beda. Kami nggak takut mati karena Tuhan kami telah membuktikan Dia tidak di dalam kematian Itu selama-lamanya. Itu itu buat kami. makanya saya bingung kayak gitu loh Kak. Sedangkan kalau diajarin kita tuh walaupun kita baik sebaik mungkin tetap kita kena siksa kubur. Kok bisa kayak gitu loh aku bilang. Terus diajarin kalian memang mati tapi kalian hidup kekal bersama dengan dia atau kayak saya kok bisa kayak gitu loh. Sedangkan ajaran kita tuh bisa nggak jauh beda gitu loh Kak. Kayak Iya, ya gitu. Dan makanya saya tuh saya bertanya, katakan kekristenan itu berbeda dengan ajaran dunia, ndak sama dengan ajaran dunia. Jadi ya, pokoknya intinya kamu mencari aja dengan tulus, kamu pasti bertemu dengan Kristus. Jadi kalau kamu punya banyak hal yang mau ditanyakan, kamu bisa tanya kepada saya dan lain sebagainya. siap, Tapi yang siap. penting sekarang Oke. kamu berdoa, kamu tekun dalam Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan bantu kamu kalau kamu memang tulus. Itu aja, ya. Oke, makasih Kak Elia. Terima kasih. Oke, ya. Semangat ya, Ido ya. Siap, siap, siap. Iya, iya. Jadi
berharaplah sesuatu yang memiliki sesuatu itu kepada yang memiliki sesuatu itu. Silakan Wolf. Hai Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Kak mau tanya, kalau Yesus kan dia Maha Pengampun. Bagaimana dengan iblis, kalau dia mau bertobat, apakah masih dimaafkan atau tidak? Cuma itu Kak. Masalahnya iblis itu nggak akan mau bertobat. Oh, Dia makhluk roh. oh, Ketika dia makhluk roh, ketika dia berdosa maka rohnya pun immortal. Jadi oh, apakah iblis bisa bertobat? Iblis nggak bisa bertobat, brother. Karena iblis itu sifat. oh. Gitu. Siap Kak Elia. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Jadi iblis itu nggak bisa bertobat ya. Karena dosanya dosa kekal. Yang bisa bertobat itu manusia. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman. Silakan Kia. Halo Kia. Buset. Kenapa kamu Kia? Silakan Halim. Iya, selamat malam, Iya, Kak malam. Elia. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Iya, Kak. Saya ini ingin menanyakan, Kak. Iya. Apa itu? Lukas 23 ayat 32. Iya, Kenapa? saya sampai ke 43. Di situ ada 2 orang penjahat ya. Ada orang penjahat dihukum mati bersama dengan dia, yaitu Yesus. Yang saya tanyakan, Kak, kenapa kedua orang itu dicap penjahat, sementara Yesus itu dicap bukan penjahat. Kalau kita baca di situ kan hukuman. Salib itu adalah bentuk hukuman bagi para penjahat gitu. Ya. Iya, terus kalau Yesus itu didoktrin sebagai penyaliban Yesus adalah sebuah penebusan dosa, maka kedua orang ini menebus dosa siapa, Kak? Silakan. Masalahnya masalahnya Yesus berdosa nggak? Iya, Lalu kalau di kitab Kakak, Yesus tidak berdosa, tapi tolong tunjukkan bahwa di sini Kak ya, saya yang bacakan. di sebelah Yesus itu berdosa nggak? Iya. Oke. Jadi, Entar dulu Kak. Di sini cuman dicap penjahat, tapi tolong Kakak tunjukkan kejahatan apa yang dilakukan kedua orang ini. kita nggak perlu menunjukkan itu. Kita lihat pengakuan orang berdua ini aja. Kita lihat ayat yang ke 41. 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang yang tersalib ini, yang 2 orang di sebelah Yesus, itu mengaku Yesus tidak bersalah. Jadi dia bilang ke temannya yang di sebelah kiri, kenapa kamu mengejek dia yang di tengah, mengapa kamu mengejek Yesus yang tersalib itu? Kita berdua tersalib, itu memang layak karena kita berbuat sesuatu yang jahat. Tapi dia yang di tengah-tengah ini, dia nggak berbuat salah loh. Nah, penebus manusia dari dosa hanyalah orang yang tidak bersalah. Masalahnya, yang 2 itu mengaku sendiri bahwa mereka bersalah. Karena dosa, bentar dulu, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Jadi orang yang bisa melunasi hutang hanyalah orang yang tidak punya hutang. Nah, kedua orang yang di sebelah kanan kiri Yesus mengakui bahwa mereka berdosa, artinya mereka berhutang. Maka mereka tidak bisa membayar utang orang lain sedangkan mereka sendiri berhutang. Nah, Yesus
menurut kesaksian dua orang ini, dia tidak berbuat salah loh. Tapi dia, yang artinya dia tidak punya dosa, maka dia tidak punya hutang. Tapi dia tetap mati untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang berdosa itu. Jadi mengapa yang dua ini tidak disebut Mesias? Mengapa yang dua ini tidak disebut juru selamat? Selain daripada mereka memang berdosa dan layak menerima itu, tapi yang berikutnya, mereka ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Yang dimaksudkan oleh Yesaya itu, Yesaya bilang apa? Nanti Mesias itu akan diletakkan di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Yang diletakkan di antara dua orang penjahat siapa? Yesus kan? Kalau di sebelah kiri dan kanan, enggak di tengah dong. Sedangkan Yesaya bilang apa? Hamba Tuhan yang menderita itu, 750 tahun ke depan, hamba Tuhan yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, akan menderita di antara dua orang penjahat. Yesus di tengah-tengah, bukan kanan dan kiri. Jadi kenapa bukan di kanan dan kiri? Karena bukan mereka yang dimaksud Yesaya. Yang Yesaya bilang yang di tengah-tengah loh manusia, bukan yang di kanan kiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Mika mengatakan dia lahirnya di kandang domba. Yang di kanan kiri lahirnya di mana? Ada yang tahu, bukan di kandang domba. Lalu Allah kepada Adam dan Hawa bilang apa? Nanti Mesias itu yang akan datang itu keturunan perempuan. Nah, yang keturunan perempuan siapa? Tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus kan, yang di tengah-tengah. Lalu yang paling uniknya Daud dalam Mazmur 22. 1000 tahun sebelum penyaliban Daud bilang apa? Nanti Mesias yang akan datang itu, ketika tangan dan kakinya tersalib, dia akan berseru, Eli Eli lama sabachthani. Yang berseru Eli Eli lama sabachthani Yesus atau salah satu di antara kedua orang ini kanan kiri? Hanya Yesus kan. Jadi ya memang dialah Mesias itu. Selain memang daripada ia yang dijanjikan, tapi dia juga yang tidak berhutang. Bukan menurut pengakuan Yesus sendiri loh, tapi menurut kedua orang ini yang tersalib. Karena dia mengakui di Lukas 23 ayat 40 dan 41 tadi. Gitu ya. Tanggapi sedikit boleh Kak? Hah? Oke, begini Kak. Di sini tertulis ya Kak ya. Makanya saya sangat penasaran gitu. Kenapa cuman Yesus yang didoktrin sebagai penebus dosa manusia gitu, sedangkan Tadi dua kan orang saya tidak udah gitu. jawab. Iya, ya, Karena ntar dulu Kak. memang yang Ntar dulu Kak. pertama, kamu belajar mendengar. Iya ya Kak, ya Yang Kak. Ini, pertama, karena memang dia yang menggenapi nubuatan para nabi, lalu yang berikutnya hanya dia yang tidak berdosa. iya. Begini Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat apa namanya besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka di sinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 gitu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menebus dosa sementara duanya tidak menebus dosa? Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah, makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok ditulis di situ sebagai penjahat? Begitu. Ya, silakan saudara. Ya kan mereka mengakui mereka berdosa. Kita layak dihukum menerima ini semua, tapi dia tidak. Kan penjahat itu yang ngakui sendiri. Lalu kalau kamu bilang bahwa Yesus ketika mengaku sebagai raja orang Yahudi, kemudian dia menjadi berdosa di situ. Yesus itu disalib karena ketidaksukaan oleh orang Yahudi, maka dia digiring kepada orang Roma. Lagi pula, yang mengelu-elukan Yesus sebagai raja bukan dirinya sendiri. Ketika Minggu Palma, ketika dia naik keledai, siapa yang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, inilah raja kita. Dalam Markus 11, itu siapa? Orang Yahudi sendiri kan?
yang mengakui dia sebagai raja, sehingga dielu-elukan dengan daun palma ketika dia melewati gerbang Yerusalem, mau masuk Yerusalem. Jadi enggak Yesus yang ngaku-ngaku, orang yang mengangkat dia sebagai raja. Bahkan ketika orang ingin membuat dia sebagai Mesias pada waktu itu, seperti Mesias yang diinginkan oleh Israel, Tuhan Yesus menghilang begitu aja. Karena dia memang bukan Mesias seperti yang dianggap di dunia. Dia Mesias itu untuk penebus manusia dari dosa. Jadi konsepnya, Yesus penebus manusia dari dosa. Penebus itu harus tidak punya dosa. Itu siapa? Yesus. Atas bukti siapa? Orang yang tersalib aja mengakui dia nggak punya dosa. Gitu. Lalu bagaimana mungkin yang di sebelah? Lalu mengapa kami tidak menganggap yang keduanya ini tidak Mesias? Ya mereka bukan Mesias kok. Mereka tidak menggenapi satu nubuatan pun. Dan kemudian mereka punya dosa. Yesaya bilang apa? Nanti Mesias kita tuh tidak berdosa dalam Yesaya 53. Siapa yang nggak berdosa? Hanya Yesus. Itu pun bukan pengakuannya sendiri. Orang Yahudi nggak bisa membuktikan. Pengadilan Roma, Pontius Pilatus juga bilang apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kamu bilang, menurut saya Yesus adalah penjahat terbesar. Itu menurutmu. Menurut Pontius Pilatus, dia tidak bersalah. Tapi karena Ini menurut tulisan ini, Kak. Bukan menurut saya. Enggak. Saya Menurut enggak butuh tulisan ini, tafsiranmu. Saya enggak butuh iya. tafsiranmu. Pada masa itu, pengadilan Roma pun mengatakan, tak ada kesalahan pada orang ini, lalu kamu siapa? Pontius Pilatus nggak bisa membuktikan dia berdosa. Tetapi Justru pengadilan Romawi ini yang memutuskan Yesus adalah penjahat, Kak. Di mana dalilnya dia penjahat? Ya di sini. Di mana? Ayat yang mana? Coba. Iya, di sini, Kak, ya. Dan Ayat ada yang juga keberapa? digiring dua orang lain. Ya ayat ini sampai ayat Ayat 23 yang keberapa? sampai 32 sampai ayat 443 di situ. Coba baca. Kalau kita dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Iya, ntar dulu. Iya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang-orang itu menganggap Yesus bersalah. Coba tunjukkan ayatnya. Saya punya ayat. Di sini kan sudah jelas, Kak. Saya punya ayat dalam Lukas 23 ayat 15. Herodes bilang apa? Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Herodes bilang begitu loh. Ya setimpal lah, Kak. Setimpal. Kalau mengaku dia sebagai pemberontak. Itu kan menurut. Ya di sini kan mengaku orang Raja Yahudi, Kak. Begini. Itu kan menurutmu. Menurut Herodes begitu enggak? Enggak, menurut ini, Kak. Makanya di sini orang kamu pulang aja ke rumahmu. Kalau menurutmu dan hanya menurutmu saja, ya itu nggak ada gunanya. Nah inilah kualitas kalian, ngeyel terus kan, menafsirkan menurut kemauan sendiri. Makanya nggak heran ajaranmu ngaco. Herodes bilang berkata apa? Nih ya, kita lihat ayat 14 ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu pengakuan Pilatus, pengakuan Herodes yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Lalu kamu bilang apa? Dia bersalah. Emang kamu siapa? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan dia bersalah. Tapi karena politik pada masa itu, untuk mencegah perpecahan orang Yahudi, maka Pilatus mengikuti keinginan mahkamah agamanya Sanhedrin orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kamu mendapatkan pendapatmu tanpa data, ya gitulah ya Pak ya, miris. Kekristenan tuh kaya dengan data. Kalau hanya asumsi doang mah ya dongeng juga bisa Pak.
Tapi masalahnya kekristenan bukan dongeng. Kekristenan itu fakta sejarah. Tuh ya. Jangan lupa teman-teman tap-tap layar ya. Biar dia kuat. Ya silakan, siapa nih? Halo? Halo? Silakan Joanna. Selamat malam. Halo? Bah. Kok Anda ini ya? Bah. Halo Subah? Halo? Kenapa ya mereka nenda ini ya? Silakan John Lee. Halo? Aduh. Oke lah ya. Enggak, ini juga. Ini siapa nih? Jangan lama-lama ya teman-teman. Silakan Regar. Selamat malam. Yes. Shalom. Ya satu-satu dulu ya. Ini si Regarin dulu. Halo Regar. Halo Kak. Ya silakan mau tanya apa? Aduh, saya ini sebenarnya mau tanya tentang apa pergumulan hidup Kak. Maksudnya gimana sih sebenarnya perjalanan hidup ini itu? Apakah memang semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan atau tidak semuanya? Saya kemarin sempat melalui satu pergumulan yang menurut saya sampai kayak bilang begini, ini ada dalam rencana Tuhan gak sih? Kok saya maksudnya kayak nggak nyangka akan dikirimkan pergumulan yang kayak gitu. Nah, maksudnya itu yang kutanyakan Kak, kira-kira itu ada dalam kendali Tuhan gak sih? Atau memang hanya sebagai alat untuk digunakan menguji kita gitu? Mungkin bisa ya Kak di ini pertanyaannya. Iya, jawabannya yang udah ada yang kamu bilang tadi, itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Menguji iman kita benar-benar sejati atau tidak. Sama seperti Ayub yang imannya itu diuji, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Untuk menimbulkan apa? Ketekunan dan juga tahan uji bagi iman. Jadi kamu ya harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan penderitaan itu untuk memaksudkan kebaikan kita, yaitu kemurnian iman yang kita miliki kepada Dia. Jadi jangan letakkan imanmu atas dasar apa yang tampak, tapi letakkanlah imanmu pada dasar di mana dan apa yang telah Kristus lakukan. Gitu. Jadi jikalau kamu marah karena sesuatu, jikalau kamu galau karena pasanganmu, jikalau kamu kecewa karena kamu belum berhasil, atau kamu malas-malasan karena kamu belum melihat tanda, kamu marah-marah, kamu emosi karena hidupmu berantakan dan lain sebagainya, dan lain-lain lah begitu. Lalu apakah artinya Yesus yang tersalib itu buatmu? Apakah manfaat dan efeknya Dia untukmu? Jadi kamu jangan menghabiskan perhatian pada pergumulanmu, tapi habiskanlah perhatianmu pada Kristus yang tulus mencintaimu. Karena kadang yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu fokus kepada apa yang buruk di dalam hidupmu, tapi kamu melupakan apa yang baik yang didatangkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan manusia untuk tidak bersyukur sekalipun ia bergumul.
Bahkan Ayub sudah memberi teladan. Sekalipun ia bergumul menderita, ia memberi teladan. Jauh lebih tinggi daripada itu, Kristus Yesus sendiri yang adalah pemilik semesta ini, ketika datang ke dunia menjadi manusia, ia juga menderita oleh karena dosa kita. Tapi apakah ia bersungut-sungut kepada Bapaknya? Tidak. Dia tetap bersyukur dan rela taat kepada Bapaknya. Itu adalah teladan kita. Bukankah hidup kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Jadi sabar dan tekunlah dalam pencobaanmu. Sabar dan tekunlah di dalam ujian iman. Karena ada hal yang lebih besar menanti daripada itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi kamu harus tetap positif thinking sama Allah. Kamu harus tetap berpengharapan sama Allah dalam iman. Jangan banding dengan pergumulanmu. Kalaupun kamu menderita, kamu bergumul, kamu layak memperoleh itu karena kamu berdosa. Kalau saya menderita, saya sakit, saya kesakitan dan lain sebagainya, saya layak mendapatkan itu karena saya berdosa. Tapi Kristus tidak berdosa, tapi dia merasakan yang lebih parah daripada kita. Apakah menurutmu itu? Jadi jangan lihat orang di bawahmu, lihat kepada Yesus langsung. Agar kamu punya pengharapan, punya iman. Meskipun Kristus itu menderita, padahal ia tidak berdosa. Tapi pada akhirnya dia memperoleh kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Milikilah iman atas dasar hal itu, bukan yang lain-lain. Ya? Keren Kak. Terima kasih Kak. Oke. Silakan Selamat malam. Selamat malam, Kak. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, kenapa setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin mencoba hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, kita selalu mengalami percobaan, Kak? Iya. Manusia pasti mengalami pencobaan untuk memurnikan imannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau punya emas yang murni, kamu membakarnya nggak dalam api. Baik, Kak, baik. Kalau kamu ingin punya barang yang bagus, kamu pasti bersihkan kan dengan baik. Iya, Nah, Kak. ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dan mengikuti Tuhan, kita harus dibersihkan dan juga disucikan dengan baptisan api yang adalah penderitaan itu, agar kita murni. Gak apa-apa, kamu harus berbahagia sekalipun kamu menderita, karena itu cara Tuhan untuk memurnikan kamu. Berbahagialah di dalam Tuhan. Ya? Baik. Ya, terima kasih, Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Halo. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kristus saja rela mati demi kamu dan saya. Dia tak pernah cengeng. Lalu kenapa kamu cengeng? Ya. Tidak ada alasan bagi orang Kristen yang mengaku Kristen untuk tidak bersyukur kepada Allah. Itu poinnya. Silakan Ladar. Halo. Oke, sebentar. Sebentarnya berapa Oke. jam? Enggak lama. Oke, saya mau bertanya nih. Sebelumnya salam kenal dari saya, dari Bandar Lampung. Saya mau tanya nih. Ini bukan debat ya, cuma mau tanya. Sebelumnya saya minta klarifikasi nih. Benar nggak kalau kematian Yesus di kayu salib dilatar belakangi oleh pengkhianatan Yudas? Enggak Iskariot. juga. Penyalipan Yesus tetap terjadi karena Yudas itu hanya menjual Yesus kan, bukan menyalibkan Yesus. Penyalipan tetap tuntutan dan kuasa Roma. Yudas mengkhianati bukan ke Roma. Tapi apakah kalau Yudas itu nggak berkhianat, Yesus tetap tersalib? Dengan gimana itunya? Sistemnya gimana, sistematisnya? Dia tetap tersalib. Tidak ada sistem-sisteman. Gugatannya Yahudi ke Roma itu apa hubungannya dengan Yudas? Dia tetap tersalib. Yudas cuma menjual dia kok karena dia kecewa. Yudas menjual Yesus itu karena dia kecewa. Dia tidak seperti yang Yudas harapkan. Yudas itu berharap Yesus itu jadi Mesias dalam artian dia sebagai raja yang kaya sekali. Karena Yudas itu cinta uang.
Jadi kalau Yudas dekat dengan Yesus, maka nanti Yudas akan kecipratan duit yang banyak. Nah, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, nah Yudas nih kecewa. Aduh, kok dia nggak seperti yang kuharapkan? Dijual lah Yesus. Makanya dia terima uang kan. Itu nggak ada hubungannya dengan salib. Mau dia hianati atau enggak, dia tetap tersalib.